Waktu adalah sebuah misteri yang seringkali baru kita sadari harganya ketika ia mulai menipis. Kita semua berjalan di atas garis waktu yang sama, namun setiap detiknya memiliki berat yang berbeda seiring bertambahnya usia. Saat kita masih muda, dunia terasa begitu luas dan waktu seolah-olah tidak terbatas. Kita merasa memiliki ribuan esok untuk memperbaiki kesalahan hari ini. Namun ketika angka di kalender hidup mulai menyentuh angka 60, lalu bergerak perlahan namun pasti menuju 70, pandangan kita terhadap waktu mulai berubah. Ada sebuah kesadaran yang muncul secara alami, sebuah bisikan halus di dalam hati yang bertanya, apa yang akan aku bawa pulang nanti? Pertanyaan ini bukan sekedar tentang harta atau warisan untuk anak cucu, melainkan tentang kondisi jiwa yang akan menghadap Sang Pencipta. Disinilah kita memahami bahwa taubat bukan sekedar ritual kata-kata, melainkan sebuah proses pembersihan besar-besaran sebelum perjalanan abadi itu dimulai. Namun ada satu musuh tersembunyi yang seringkali kita remehkan dalam menunda taubat, pudarnya ingatan. Kita sering berpikir bahwa kita akan bertobat saat sudah siap, tanpa menyadari bahwa kapasitas pikiran kita untuk mengingat kesalahan pun memiliki batasnya. Mengapa kita harus menyegerakan taubat sebelum ingatan benar-benar memudar? Bayangkan hidup kita seperti sebuah perpustakaan besar yang menyimpan jutaan buku catatan. Setiap hari kita menuliskan satu halaman baru. Ada halaman yang penuh dengan kebaikan, namun tak sedikit pula halaman yang ternoda oleh tinta hitam kesalahan, keegoisan, dan dosa-dosa kecil yang menumpuk. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, penglihatan batin kita mulai kabur. Kita mulai lupa di mana kita meletakkan noda-noda itu. Kita mungkin lupa pernah menyakiti hati seorang kawan lama 30 tahun yang lalu. Kita mungkin lupa pernah mengambil hak orang lain dalam urusan kecil yang dulu kita anggap sepele. Kita mungkin lupa akan janji-janji yang pernah kita ucapkan namun tak pernah kita tepati. Disinilah letak bahayanya. Meskipun kita melupakannya, catatan Tuhan tidak pernah mengenal istilah lupa. Setiap titik noda itu tetap ada, menuntut untuk dibersihkan melalui tobat yang tulus. Jika kita menunggu hingga ingatan benar-benar melemah, bagaimana mungkin kita bisa menyesali sesuatu yang bahkan tidak kita ingat lagi? Ketajaman ingatan adalah alat utama bagi seorang hamba untuk merenung. Tanpa ingatan yang jernih, penyesalan kehilangan akarnya. Tobat memerlukan kesadaran penuh, sebuah pengakuan yang jujur di hadapan cermin jiwa. Saat usia mendekati 70, sel-sel di otak kita mulai mengalami penuaan alami. Kita mulai kehilangan detail-detail kecil dalam hidup. Namun jangan sampai kita juga kehilangan detail-detail kesalahan yang seharusnya kita mintakan ampunan. Menunda tobat hingga masa pikun tiba adalah sebuah perjudian besar yang sangat berisiko. Sebab, tobat yang paling indah adalah tobat yang dilakukan saat kita masih sadar sepenuhnya akan besarnya kasih sayang Tuhan dan betapa butuhnya kita akan ampunannya. Jangan biarkan masa tua Anda dilewati dalam kabut ketidaktahuan, di mana Anda merasa diri sudah bersih hanya karena Anda sudah lupa akan dosa-dosa masa lalu. Ingatan yang memudar bisa menjadi penjara bagi jiwa, di mana beban batin tetap terasa berat, namun kita tidak lagi tahu apa yang menyebabkan berat tersebut. Seringkali, di usia senja, kita merasakan sebuah kegelisahan yang tak bernama. Ada rasa sesak di dada yang muncul saat kita sedang duduk sendiri di teras rumah menikmati sore. Kita merasa ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang belum selesai, namun kita sulit untuk merumuskannya dalam kata-kata. Inilah yang disebut dengan beban batin dari dosa-dosa yang terlupakan. Meskipun pikiran sadar kita sudah tidak ingat, namun jiwa kita memiliki memori tersendiri. Jiwa itu merintih, meminta untuk dibersihkan. Jika Anda masih memiliki ingatan yang cukup baik hari ini, gunakanlah itu sebagai jembatan untuk kembali. Ingatlah kembali wajah-wajah orang yang pernah Anda lukai. Ingatlah kembali momen-momen di mana ego Anda mengalahkan kebenaran. Jangan takut untuk merasa sedih atau menyesal, karena air mata penyesalan di usia 70 tahun adalah permata yang sangat berharga di mata Tuhan. Itu adalah tanda bahwa hati Anda belum membatu, bahwa jiwa Anda masih hidup dan merindukan kesucian. Selain faktor ingatan, energi fisik yang menurun di usia menjelang 70 juga menjadi pengingat yang nyata. Tubuh yang dulu kuat kini mulai sering merasa nyeri. Langkah kaki tidak lagi seringan dulu. Ini adalah cara alam semesta memberitahu kita untuk mulai mengurangi kecepatan urusan dunia dan mulai menambah kecepatan urusan batin. Taubat memerlukan energi spiritual yang besar. Ia memerlukan fokus dan ketenangan. Jika kita terus menunda, kita mungkin akan sampai pada suatu titik di mana fisik kita terlalu lemah bahkan hanya untuk sekadar duduk bersimpuh dalam doa yang panjang. Kita ingin bersujud lama,
namun punggung tak lagi mengizinkan. Kita ingin berpuasa atau berderma lebih banyak, namun ketergantungan pada obat-obatan atau fisik yang rentan menjadi penghalang. Maka, mumpung masih ada sisa energi, mumpung pikiran masih bisa diajak bekerja sama, bukalah pintu tobat itu lebar-lebar sekarang juga. Pikirkanlah tentang buku kehidupan yang sedang Anda tulis. Setiap orang memiliki satu buku, dan usia 70 adalah bab-bab terakhir sebelum kata selesai tertulis. Bagaimana Anda ingin mengakhiri cerita ini? Apakah Anda ingin mengakhirinya dengan banyak coretan yang belum dihapus, atau Anda ingin menutupnya dengan halaman-halaman yang bersih, meski penuh dengan bekas air mata tobat? Ingatlah bahwa Tuhan selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin kembali, tidak peduli seberapa banyak noda yang telah ia buat di masa lalu. Namun, tanggung jawab untuk mengetuk pintu itu ada pada diri kita masing-masing. Jangan menunggu sampai besok, karena besok adalah sebuah janji yang belum tentu ditepati oleh takdir. Hari ini, saat Anda masih bisa membaca tulisan ini, saat Anda masih bisa mengingat dengan jelas siapa saja orang-orang yang Anda cintai, itulah waktu terbaik. Banyak orang tua yang terjebak dalam rasa malu. Mereka merasa, sudah setua ini, masa baru mau bertobat sekarang? Apa kata orang? Buang jauh-jauh pikiran itu. Tidak ada istilah terlambat dalam kamus kasih sayang Tuhan. Justru, taubat di usia senja menunjukkan kematangan jiwa dan keberanian yang luar biasa. Itu adalah bukti bahwa Anda adalah seorang pemenang yang berhasil mengalahkan kesombongan diri sebelum maut menjemput. Kedamaian yang Anda dapatkan setelah bertobat akan terasa sangat berbeda. Hidup akan terasa lebih ringan. Tidur akan menjadi lebih nyenyak karena tidak ada lagi beban rahasia yang disimpan rapat-rapat dalam peti ingatan. Anda akan menatap masa depan, dunia setelah ini, dengan rasa optimis dan penuh harap, bukan dengan ketakutan yang menghantui. Mari kita renungkan kembali. Hidup ini sangat singkat. Angka 70 mungkin terasa besar saat kita masih berusia 20. Tapi saat kita sudah berada di sana, kita akan menyadari betapa cepatnya semua itu berlalu. Jangan biarkan sisa waktu yang sangat berharga ini habis hanya untuk meratapi nasib atau bersantai dalam kelalaian. Gunakan setiap detak jantung yang tersisa untuk memperbaiki hubungan yang retak, meminta maaf atas kesalahan yang tersimpan, dan memohon ampunan atas segala hilaf yang pernah dilakukan. Ingatan Anda mungkin akan terus menurun seiring berjalannya waktu. Itu adalah hukum alam yang tidak bisa kita lawan. Namun, keikhlasan hati untuk bertobat hari ini akan tetap tercatat sebagai cahaya yang akan menerangi jalan Anda di kegelapan nanti. Sebagai penutup, tanyakanlah pada diri Anda sendiri dengan jujur. Jika malam ini adalah malam terakhirku, apakah aku sudah merasa cukup tenang dengan apa yang aku tinggalkan? Jika masih ada keraguan, jika masih ada rasa sesak di dada, maka itu adalah panggilan dari jiwa Anda untuk segera bersujud. Jangan biarkan ingatan yang memudar menghapus kesempatan emas Anda untuk kembali suci. Jadikan usia senja Anda sebagai masa keemasan spiritual, di mana Anda benar-benar menjadi manusia yang baru, yang siap melangkah menuju keabadian dengan senyum kedamaian. Tobatlah sekarang, selagi ingatan masih terjaga, selagi nafas masih berhembus, dan selagi pintu ampunan masih terbuka lebar bagi Anda.